Konsep geografi itu ada 10. Ada dia kalau kita mengingat LJK, pola, Mangkrida gitu. Jadi lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, keterkaitan antar ruang, interaksi atau interdependensi, dan diferensiasi area ya. Nah, ini kalau mau jelasin dikit aja, kalau lokasi itu kan ada dua, ini udah tahu absolut sama relatif. Kalau absolut itu dia artinya adalah letak lokasi atau letak yang nyata, asli itu asli. Jadi biasanya ditandai pakai garis astronomi gitu, yang lintang utara, lintang selatan gitu. Nah, kalau yang relatif itu dia biasanya acuan dari lokasi lain, misalnya letak geografis gitu ya. Ini kalau cara untuk mau jawab soal maksudnya, kalau udah ada lintang-lintang gitu 16 derajat, 6 derajat lintang utara gitu, berarti dia lokasi absolut gitu ya. Kalau jarak berarti misalnya ada jarak Medan Banda Aceh berapa 100 km misalnya. Nah, itu udah jelas absolut. Kalau relatif misalnya kita menempuh untuk pergi kemana, menempuh berapa waktu, berapa jam, berapa hari, itu artinya jarak relatif. Tergantung kan, kalau kamu naik motor mungkin lebih lama, kalau naik mobil atau naik pesawat lebih cepat ya gitu, makanya disebut jarak relatif. Nah, kalau keterjangkauan itu artinya aksesibilitas gitu. Maksudnya kalau di dalam soal ditandai dengan kata-kata misalnya kita mau menjangkau suatu daerah, kesulitan menjangkau atau kemudahan menjangkau, pokoknya akses ke dalam suatu daerah atau wilayah itu pasti dia konsep keterjangkauan kayak gitu. Nah, kalau pola itu biasanya ada pola menyebar, pola memanjang, misalnya susunan rumah penduduk itu di aliran sungai memanjang kayak gitu, itu berarti konsep pola, cara menentukannya gitu ya. Kalau morfologi itu bentuk fisik permukaan bumi, misalnya dia itu bentuknya bukit, pegunungan, dataran rendah atau dataran tinggi, itu morfologi ya. Cara untuk, soalnya dia biasanya kayak nggak banyak cerita gitu, kayak soalnya sederhana aja. Nah, itu biasanya bentuk fisik cuman memberitahu kayak diberi informasi tentang bentuk fisik suatu wilayah, itu berarti dia konsep morfologi gitu. Kalau aglomerasi biar nggak ketukar-tukar kan, karena kalau biasanya kalau dia lebih kompleks soalnya tuh kayak ada ceritanya, itu jarang morfologi sih. Nah, kalau aglomerasi itu pemusatan atau berkelompok, artinya misalnya suatu wilayah itu merupakan kawasan industri misalnya, atau kawasan elit, perumahan elit, pokoknya dalam cerita atau soalnya itu membahas tentang fenomena biasanya sosial sih. Masyarakat itu jadi hidup berkelompok, pokoknya ada kata kuncinya tuh berkelompok, pemusatan yang membuat jadi bersatu gitu, itu aglomerasi. Banyak ininya, konteksnya masing-masing, bisa tentang pekerjaan atau karena maksudnya karena pekerjaan atau karena suatu wilayah itu menguntungkan, macam-macam, pokoknya yang ditekankan itu tentang pemusatan atau berkelompoknya, itu berarti dia konsep aglomerasi. Nah, kalau nilai guna itu kata kuncinya manfaat atau fungsi suatu wilayah, nggak melulu tentang misalnya dataran pantai jadi tempat cari ikan misalnya gitu, atau dataran tinggi dimanfaatkan untuk wisata alam atau pertanian, nggak gitu. Itu kalau udah gitu udah jelas nilai guna juga. Tapi ada juga misalnya ada bencana terus dia pindah karena sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kalau misalnya gitu, misalnya ada suatu wilayah itu ditinggalkan, nggak jadi tempat pemukiman lagi karena fungsinya sudah berubah, itu juga merupakan konsep nilai guna dalam geografi, karena yang dibahas tentang nilai guna suatu wilayahnya gitu ya. Nah, kalau yang keterkaitan ruang itu biasanya dia hampir mirip sama interaksi ya. Perbedaannya itu kalau keterkaitan ruang dia lebih menekankan tentang sebab akibat, dan biasanya dua fenomena alam biasanya ya. Misalnya kayak karena di sini sering banjir, hujan lebat gitu, akhirnya terjadi tanah longsor gitu-gitu. Keterkaitan ruang biasanya ada mengakibatkan gitu. Kalau interaksi atau interdependensi adalah interaksi itu kan hubungan timbal balik. Biasanya tuh dua wilayah yang berbeda saling membutuhkan akibatnya, karena sering berinteraksi akhirnya jadi ketergantungan, itulah dibilang interdependensi, saling membutuhkan. Biasanya misalnya daerah kota sama desa, mereka saling membutuhkan. Kalau ada kata-kata saling membutuhkan, itu biasanya interaksi atau interdependensi ya. Nah, yang dibilang diferensiasi area, berarti different itu kan perbedaan. Jadi ada kayak perbedaan atau dia membandingkan dua wilayah, misalnya di dataran tinggi orangnya ngapain, di dataran rendah orangnya ngapain, kayak gitu. Itu berarti diferensiasi area. Jadi kata kuncinya itu perbedaan, perbandingan. Nah, habis itu kita bahas prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada 4 ya. Jadi gini, kadang-kadang ada pertanyaannya titik-titik, berikut ini adalah konsep titik-titik. Nanti kan bisa jadi ada pilihannya ini, jangan dipilih. Kalau prinsip baru ingat. Atau misalnya prinsip titik-titik, biasanya ini. Nah, ini ada yang gini, misalnya A distribusi, B penyebaran. Berarti itu distribusi sama penyebaran nggak mungkin jawabannya, karena kan dia cuma 4, pilihannya kan E biasanya kan.
Nah ini ada atau, ini jangan sampai tidak tahu. Misalnya kita taunya distribusi ya, di pilihan ada penyebaran misalnya lagi gitu kan, jadi bingung. Jangan, karena itu kata lainnya, distribusi itu kata lainnya penyebaran, interrelasi, deskripsi sama korologi. Nah bedanya gimana? Distribusi atau penyebaran itu adanya informasi yang berbeda di berbagai wilayah tersebar. Ada kata kuncinya tuh menyebar, kayak ya kata kuncinya tuh di soal biasanya dia ngasih tahu tentang hal yang berbeda, kayak misalnya pokoknya nyebar gitu, nggak di satu wilayah doang. Nah, itu kata kuncinya, itu pasti prinsip distribusi penyebaran. Pokoknya dia bicara tentang lebih dari satu daerah, itu berarti distribusi. Kalau interrelasi itu dia sama. Jadi kalau misalnya bedain atas sama bawah ini, kalau distribusi itu dia cuman kasih tahu aja persebaran gitu, dia nggak akan jelasin adanya sebab akibat. Sedangkan interrelasi itu hampir mirip sama interaksi yang tadi. Maksudnya keterkaitan ruang. Kalau di konsepnya, kalau di prinsip ini nanti dia pasti ada kayak kata-kata berkaitan, sebab mengakibatkan, menimbulkan, kayak gitu. Biasanya pasti itu interrelasi berkaitan. Nah yang deskripsi itu artinya describe kan, menggambarkan. Jadi kayak dia tuh menggambarkan atau menjelasin suatu keadaan, bisa dalam bentuk diagram, grafik, angka. Biasanya ada angka-angka, ada nilai atau angka ya, kayak gitu. Dia pasti deskripsi, prinsip deskripsi. Nah yang korologi itu adalah gabungan dari semuanya. Jadi biasanya dia kalau di soalnya itu dia lebih kompleks, ada sebab akibatnya, ada berbagai wilayah menyebar, ada nilai-nilai dari penjelasan tentang nilai-nilai suatu keadaan di wilayah tertentu. Itu pasti dia korologi. Pokoknya tanda-tandanya itu dia kayak lebih kompleks, lebih ribet, rumit gitu soalnya. Oke. Terus kalau yang pendekatan geografi itu kan ada 3. Nah ini biasanya dipakai juga waktu di penelitian geografi. Kalau kita mau meneliti ada 3 kan. Nah ini juga ada kata-kata lainnya, jangan bingung. Misalnya keruangan itu sama dengan spasial. Spasi itu ruang spasial. Spasial itu kayak ruang artinya ya. Kelingkungan itu kata lainnya ekologi, jangan bingung. Kompleks wilayah itu ada yang bilang kewilayahan, ada yang bilang regional. Pokoknya itu sama ya, satu makna. Ini kan ada 3. Nah biasanya kalau pendekatan berikut bla 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 ABC, nanti kan ada 2 gitu loh. Misalnya keruangan yang kayak tadi Kak bilang lagi. Jadi harus, kalau misalnya kita bingung, kita bisa kayak gitu. Untuk kalau misalnya soal pilihan ganda, untuk mikir yang mana, mengeliminasi pilihan yang salah gitu ya. Nah Kakak jelasin kalau sebenarnya kalau kita baca di pengertiannya itu kan sedikit ribet ya. Maksudnya berbeda-beda penjelasannya tuh, agak membingungkan mungkin. Supaya lebih menyederhanakan pemahamannya tuh gini, kalau ke ruangan itu biasanya dia secara alami kejadian, kondisi morfologi fisik suatu wilayah misalnya, pokoknya dia alami. Kayak misalnya gempa bumi itu kan bukan campur tangan manusia ya, ataupun banjir, misalnya banjir karena hujan lebat kayak gitu. Nah itu berarti ke ruangan, untuk membedakan sama yang ekologi. Nah kalau yang ekologi itu biasanya ada kata kuncinya adalah ada manusia, campur tangan manusia. Sehingga ataupun kalaupun dia pokoknya tentang manusia lah, ada manusianya, itu pasti ekologi. Kalaupun nggak tentang manusia buang sampah kayak gitu, bisa jadi tentang manusia yang butuh, misalnya memanfaatkan alam kayak gitu berarti dia pakai pendekatan ekologi atau kelingkungan. Nah kalau misalnya yang kompleks wilayah atau regional atau kewilayahan, itu kata kuncinya dia biasanya membahas lebih dari satu wilayah. Itu kalau udah lebih dari satu wilayah, ada daerah mana itu pasti dia kompleks wilayah. Biasanya gitu kalau soalnya ya, dia itu kombinasi keduanya. Tapi kan bingung tuh gimana bedainnya. Pokoknya kalau dia udah lebih dari satu wilayah itu kompleks wilayah. Karena kalau nggak, kita kan mikir kombinasi kita mikir keruangan atau ekologi ya gitu. Jadi biasanya dia lebih kompleks juga soalnya, kayak korologi yang tadi, tandanya dia lebih dari satu wilayah. Oke. Terus yang untuk materi yang lainnya, misalnya kayak mitigasi bencana, itu udah tahu tentang penanggulangan bencana ya, preventif, mencegah. Maksudnya kalau yang ini kan harus jelasin, makanya Kakak buat video jelasin. Kalau yang ini kan lebih kayak harus rajin baca aja ya, mitigasi bencana gitu. Udah tahu ini gampang lah, cara untuk langkah-langkah supaya kalau ada gempa bumi harus gimana, berlindungnya gimana, itu baca lagi ya. Kalau peta juga udah, ini materi yang udah pernah di SMP kan. Terus cara nyari skala sama jarak peta, sama sebenarnya Kakak rasa sudah bisa. Terus penginderaan jauh itu apa? Untuk penginderaan jauh artinya apa? Maksudnya kita tuh memperoleh data tanpa harus lihat langsung. Ini berhubungan sama SIG. SIG itu butuh peta sama penginderaan jauh. Fungsinya tahu kan penginderaan jauh tuh gimana? Maksudnya ini untuk penelitian, berhubungan sama penelitian geografi juga sih. Kan misalnya kita mau meneliti apa, kita nggak perlu langsung, itu pakai penginderaan jauh. Bisa pakai foto satelit dan sebagainya. Foto kamera, pakai kamera atau drone kalau sekarang. Nah terus ini pokoknya materi ini bacalah. Baca aja. Materinya mungkin agak banyak ya, tapi nggak terlalu banyak mungkin yang di catatan.
fungsinya untuk apa, menanggulangi bencana dan lain-lain. Terus yang litosfer itu ada dia, litosfer itu kan kerak bumi. Pokoknya ini berhubungan sama tenaga endogen sama eksogen kan. Kalau endogen tuh ingat dalam. Kalau yang X luar. Yang di dalam itu apa aja, ada gempa, tektonik, vulkanik. Kalau vulkanik itu gunung Merapi kan. Kalau yang tektonik itu dia lipatan sama patahan. Pokoknya lempeng bumi itu mengalami pergeseran baik ke kiri kanan atau atas bawah. Kalau atas bawah biasanya patahan, kiri kanan itu lipatan, dia menghasilkan gempa kan, getar buminya. Nah itu namanya gempa tektonik. Tapi kalau gara-gara gunung meletus kan getar juga tuh buminya, itu namanya gempa vulkanik. Kalau yang eksogen itu di atas, di luar nggak di dalam, bukan dari tenaga dalam bumi. Jadi ada erosi itu pengikisan ya, ada pelapukan biasa terjadi sama batu-batuan. Sedimentasi itu apa, pengendapan dari hasil erosi sama pelapukan. Kan misalnya erosi itu pengikisan, pertama kan ada, jadi terkikis dia, lama-lama tahu kan pengikisan, misalnya dari segini jadi terkikis jadi dikit. Nah itu kan ada bekas-bekasnya itu mengendap, itu namanya sedimentasi. Terus ada lapisan sial sama sima. Sial itu sisilium aluminium, kalau ini sima itu sisilium magnesium. Itu cara ingatnya. Itu baca-baca lagi ya untuk geografinya.